Luar biasa, keren banget. Kita cocok jadi model. Sebenarnya pemirsa, kami bertiga itu basicnya bukan model, tapi adalah 3 orang jurnalis yang sedang mempromosikan Ayo Kita Berkebaya. Ayo ya berkebaya kan? setiap hari jadi rutinitas. Betul sekali. Nah, saya mau kenalkan dulu yang pertama. Jadi Valeri, di sebelah sini ada teman baikku namanya Arbida Dono Sumito. Dia adalah seorang jurnalis yang juga selalu mengkampanyekan soal kebaya. Betul. Apakah itu adalah sebuah hobi? Awalnya dari cinta dulu, bukan hobi. Tapi dari cinta akhirnya jadi keseharian. Artinya sejak kapan mulai berkebaya, Bet? Kalau kenal kebaya sebenarnya mulai dari lama banget ya. Karena kalau kita susur sejarah gitu kan, nenekku dulu suka pakai kebaya. Tapi aku baru mulai pakai kebaya itu dari tahun 2022. Baru akhirnya pakai sehari-hari. Tapi kalau sudah mengenal kebaya dan pakai untuk kuliah dan lain-lain, bukan untuk keseharian, itu dari tahun 2018. Oke, nah sekarang itu tadi ya cerita singkatnya Arbida. Valeri, ini tuh di sebelah kanan ada beberapa jenis kebaya pemirsa. Saya mau ajak Anda coba kita lihat ya. Jadi kalau yang ini Arbida, ini 3 kebaya apa ini yang kita pamerkan di sini hari ini? Oke, ini di sebelah kanan, ini masuknya kebaya kutu baru, Kak Valen dan juga Valeri. Iya betul. Ini sebenarnya mau aku styling lagi ya, gitu untuk memperlihatkan gimana sih cara styling kebaya biar lebih eksperimentalis gitu. Jadi kita kalau nongkrong cantik bisa lah pakai kebaya, nggak yang selalu formal kan gitu. Terus yang di sebelah sini, ini juga kutu baru. Ini ada cerita spesial sih di balik ini. Jadi ini adalah kebaya buatanku dan juga temanku jahit sendiri untuk ulang tahunku tahun kemarin. Gitu. Jadi ini temanya apa namanya? Ngurangin fashion waste gitu kan. Jadi kita pakai kain-kain perca, kebaya-kebaya. So ini sangat meaningful pemirsa, dibuatkan khusus Upcycle untuk ulang tahun kebaya. dan ini mendaur ulang. Betul. Oh my god, bagus. Dari kain perca sampai sebagus ini, Valen, ya luar biasa loh. Ini atas bawah semua dijahit berarti, Bet? Betul, ini dari kebaya yang udah rusak. Kita ambil bagian-bagian yang masih utuh, kita jahit jadi kebaya utuh. Bisa ya. Ini juga berarti bisa jadi kampanye untuk kita tidak buang-buang barang yang sudah Betul. digunakan. Karena ternyata semuanya bisa digunakan. Benar, ini semua bisa. Kalau yang satu ini? Oke, kalau yang satu ini kebaya janggan berkerah kelopak. Ini aku beli dari salah satu brand lokal Indonesia. Ini juga dipakai sama Maudy Ayunda anyway bahannya. Persis yang kemarin waktu kampanye film kebaya dari Indonesia Kaya juga. Dan sama ini kebaya janggan ini modelnya. Yang membuat dia beda dari janggan dan kutu baru adalah? Model kerahnya. Oh, kerahnya yang membuat dia beda ya? Betul. Kerahnya mungkin seperti kebaya yang Valen kenakan ya, berarti? Betul, nah Kak Valen ini pakainya kebaya janggan. Kebaya janggan, Yes, pemirsa. Oke, bahannya jadi ini juga sangat bagus ya. Sama dengan ini model tapi bahannya beda. Iya, bahannya beda, betul. Oke, nanti kita akan bahas lagi pemirsa. Jadi Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli ini merupakan tonggak penting dalam upaya pelestarian kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Ya, penetapan ini tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 19 tahun 2023 dan menjadi wujud nyata komitmen negara dalam merawat kekayaan budaya Indonesia. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Meski baru ditetapkan pada 24 Juli 2024 lalu, antusiasme masyarakat terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional kian meningkat. Tidak hanya digelorakan oleh para penggiat budaya, euforia ini juga meluas hingga generasi muda yang kini mulai bangga mengenakan kebaya sebagai bagian dari identitas nasional. Kebaya kini telah mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pengakuan tersebut merupakan hasil kolaborasi 5 negara di kawasan Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuka ruang kolaborasi budaya antar negara yang semakin erat. Tidak hanya sebagai simbol identitas perempuan Indonesia,
Kebaya hadir menjadi medium untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Hari Kebaya Nasional bukan sekadar peringatan simbolik. Lebih dari itu, Hari Kebaya Nasional memiliki makna dan tujuan strategis, di mana peringatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong pelestarian budaya, menumbuhkan nasionalisme, menggerakkan ekonomi kreatif, dan meningkatnya minat terhadap kebaya. Sejarah mencatat kebaya telah hadir di Indonesia sejak abad ke-15. Melalui kebaya, Indonesia merayakan keberagaman dan memperkuat persatuan. Oleh karena itu, Hari Kebaya Nasional merupakan momentum penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga dan membanggakan kebaya sebagai warisan budaya yang mempererat jati diri Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Ini kita kayak lagi mau foto ya, foto bersama dengan beberapa kebaya ini. Saya kebetulan aku itu punya ada satu yang akan dipresent untuk pemirsa Metro TV karena ada Putri Kebaya Cilik tahun 2024. Namanya Syarifah Askia Naura Firiskia. Ya, saat ini sudah hadir ya di sini. Kita sama-sama panggil Askia. Halo, hati-hati banget. Halo, hati-hati. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal. Cantik banget ya. Iya, makasih kakak juga cantik. Aku juga pangling lah sama kakak-kakaknya cantik sih. Iya, aku juga itu. Kalian penasaran kan pemirsa gimana nanti perjalanan seorang Putri Kebaya Cilik? Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Nuvo Family 2 Steps Ahead. Sama-sama kita kasih tepuk tangan. Askia, Askia boleh cantik duduk di banget. sini. Silakan Askia, hati-hati. Oke, Askia, kamu sangat anggun representasi seorang perempuan Indonesia walaupun masih kecil ya. Makanya jadi Putri Kebaya Cilik. Betul. Tapi ya, aku tuh penasaran. Ini tuh baju apa, Askia? Ini tuh kebaya Kartini. Kebaya Kartini. Kalau misalnya bisa dijelaskan satu persatu mulai dari kebayanya, roknya, dan sepatunya. Silakan Askia. Jadi saat ini Askia sedang menggunakan kebaya Kartini. Ini merupakan kebaya favorit Askia ya. Jadi kebaya Kartini ini melambangkan ketangguhan perempuan Indonesia, kelembutan, dan keanggunan. Ini juga melambangkan perjuangan ibu kita Kartini. Dan saat ini Kalau ini kain batik. Batik apa? Batik kawung. Coba berdiri. Coba. Nah, kita kasih lihat nih ke pemirsa. Batik apa, Askia? Batik kawung. Batik kawung. Jadi batik kawung ini melambangkan kesucian dan kemurnian. Kesucian dan kemudian itu tadi pemirsa ada makna ya di baliknya. Tapi yang paling menarik adalah kamu kenapa harus pakai sepatunya tinggi banget? Emang ini kayak gini kalau Karena kalau seorang putri biasanya kalau di sebuah ajang tuh kita pakai sepatunya heels tinggi. Oke. Walaupun masih kecil tetap bisa ya ternyata ya. Iya. Oke. Luar biasa loh, Valen bisa nggak pakai heels setinggi Kayaknya ini? enggak sih. Ya, tapi Belum belajar. Askia, sebenarnya siapa sih yang pertama kali kenalin kamu ke kebaya? Pertama tuh dikenalin sama mama. Jadi pertama belajar tuh dulunya aku tuh sering baca-baca tentang cerita rakyat kan, dibacain nama Umi setiap sebelum tidur tuh. Nah lama-kelamaan aku ketemu satu ajang, ada kebayanya juga. Nah di situ aku ketemu sama salah satu senior aku namanya Bunda Arsita. Nah Bunda Arsita juga mengajarkan aku tentang kebaya. Jadinya aku tuh makin kenal dengan kebaya dan makin cinta dengan kebaya gitu. Kamu punya berapa banyak koleksi kebaya?
Banyak sih sampai nggak kehitung Oh my kayaknya. God. Iya, dan kamu paling suka ini ya, Iya, kebaya ini yang paling aku suka, Kartini. Ada lagi nggak kebaya lain yang mungkin bisa jadi referensi untuk pemirsa yang lagi pikir nih, aduh pengen beli kebaya deh habis ini. Boleh deh beli kebaya kutu baru, kebaya urban juga ada nih. Urban ini kebaya yang bisa dipakai di kegiatan sehari-hari kita. Oke. Jadi kalau misalnya ada kegiatan nih kan bilangnya kebaya tuh kuno, cuman buat kondangan aja kan. Buat yang anak-anak muda zaman sekarang nggak mau pakai. Nah bisa pakai kebaya urban. Oh gitu, kita nanti habis ini beli ya Biasa loh, kebaya urban. tuh luar Iya. biasa loh, ini ngomongnya sangat lugas, sangat Iya. tertata, memang benar-benar putri Iya. kebaya cilik 2024. biasa. Tapi kita akan beralih ke Arbida ya. Tadi kan kalau Askia ngomong soal kebaya urban, ini sepertinya tadi Bida juga sempat mention ya soal kebaya urban. Bisa dijelasin nggak sih gimana caranya kita bisa kolaborasi supaya kebaya itu menjadi modern? Oke, tapi EDW aku salut banget sama Askia, cara ngomongnya lembut banget ya Askia ya, anggun banget. Kayaknya aku kalah deh di Nah, apalagi aku, kita berdua juga kalah. Iya. Nah, kalau ditanya soal gimana sih kolaborasi kebaya biar kelihatan cantik gitu ya, nggak cuma untuk acara formal aja, nggak cuma buat kondangan gitu ya Askia ya, tapi bisa buat nongkrong cantik. Itu lebih kepada kolaborasi warna gitu kan. Misalnya kayak kita tabrak-tabrakin aja warna apapun gitu. Karena menurut aku di POV aku di sudut pandangku semua warna ketika kita pakai kebaya itu cocok-cocok aja. Apapun itu menurut aku ya gitu. Karena aku selama 3 tahun pakai kebaya, aku sudah coba beragam warna dengan dipadu padankan dengan kain itu semua cocok gitu. Dan nggak ada yang failed kan kalau misalnya kita pakai baju biasa casual, Nah, kita ini nih. once you pakai yang casual dan itu failed dan itu nggak bagus mix and match-nya you failed ya kan. Kalau Tapi kebaya kalau nggak ya? kebaya mix and match apapun itu sangat-sangat cantik. Iya, Bisa tadi untuk itu. jangka panjang ya. Bisa Betul. untuk jangka panjang. Nah, bahkan pemirsa, jadi ini yang Anda saksikan tadi itu ada beberapa koleksi foto Arbida Dudung Smito yang menggunakan kebaya koleksinya. Ini kayaknya di outdoor ya. Iya. Naik gunungnya ini Naik Bida. gunung. Nah, ini emang bisa pakai kebaya naik gunung. Bisa. Ah. Tapi perlu digarisbawahi kalau naik gunung pakai kebaya juga harus pakai kebaya yang nyaman, yang fit di badan gitu kan. Terus aku padu-padankan dengan celana olahraga juga. Jadi kan menyesuaikan aktivitasnya apa gitu. Dan Valen pemirsa ada yang menarik ya, kalau tadi Askia ini pakai heels tinggi, ini sangat berbeda dengan Arbida. Arbida Arbida ini pakai boots. memadukan kebayanya Iya. dengan boots. Boleh Yes. ditunjukkan Arbida. Iya. Oke, Arbida boleh berdiri nggak? Oh, Coba oke, kita boleh, kasih boleh. lihat ya ke pemirsa. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah kalau seandainya mau pakai kebaya, Betul. terus bawahannya batik gitu, dan boots dengan kaos kaki yang kelihatan. Yes, itu gak ada salahnya sama sekali. Karena kalau kita ngomongin soal kebaya, ini aku boleh duduk lagi? Atau berdiri? Oh, boleh. Duduk juga boleh. Oke, nah kalau kita ngomongin soal kebaya, itu ada 2 cara gitu yang bisa kita pakai. Pertama emang kebaya untuk pakem ya, untuk tradisi gitu, untuk adat. Tapi kalau yang kedua adalah kebaya untuk fashion. Jadi punya 2 tujuan yang beda gitu. Nah fashion inilah yang tadi kita bilang ada kebaya urban, kebaya untuk eksperimentalis, dan kebaya-kebaya untuk nongkrong cantik istilahnya gitu kan ya. Jadi kita bisa padu padankan tapi tetap harus dengan sopan santun ketika memakainya. Even though kita pakainya dengan gaya kita Oke. sendiri gitu, Nah. ngikutin anak muda. Keren ya pemirsa, aku abis ini kepikiran deh apa jangan abis ini pakai kebaya terus pakai sepatunya boots ya kan. Tapi kalau misalnya nih di rumah tuh koleksinya banyaknya jeans, celana jeans misalnya gitu, nggak apa nggak? Mungkin ada yang sukanya skinny jeans, ada yang suka baggy jeans. Nah ada nggak sih referensi atau opsi pakainya yang mana gitu? Boleh banget pakai celana jeans, mau pakai rok pun sekalipun itu boleh banget, atau pakai celana pendek nggak apa-apa, karena kan kita pakai kebaya untuk fashion ya, gitu, untuk keseharian, bukan kebaya untuk pakem. Jadi kita nggak apa-apa sih gitu, dan itu jadi salah satu upaya juga untuk melestarikan kebaya di generasi muda, karena kita nggak bisa untuk memaksakan generasi muda untuk pakai pakem gitu kan ya, untuk formal gitu. Tapi gimana sih cara biar kebaya dikenal sehari-hari ya dengan cara itu memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak muda pakai kebaya, dan mereka eksperimen sendiri dengan kebaya itu. Dan tadi kata Kak Valen pakai jeans boleh banget gitu, dan bisa pakai semua jeans dengan kebaya.
Gitu. Ada yang menarik loh kalau ternyata Askia ini nggak cuma putri kebaya cilik aja, tapi dia juga punya komunitas kebaya untuk anak-anak. Bisa Iya. dijelasin nggak sih itu komunitas apa? Jadi komunitas itu adalah komunitas baik berbudaya anak Indonesia dengan kebaya. Nah, jadi komunitas ini tuh komunitas anak Indonesia pertama yang beradvokasi terhadap sosial dan juga budaya. Jadi di sini nih kita memperkenalkan kebaya kepada teman-teman sebaya. Dan gak cuman di mal-mal aja, kita juga turun langsung ke masyarakat ya. Kayak misalnya ada korban kebakaran, nah kita datang bersosialisasi kebaya sambil membantu korban kebakaran tersebut. Anggotanya anak-anak semua juga? Iya, ada anak-anak, ada remaja, jadi kita semua tuh menampil kayak nari, berkegiatan sosial dengan kebaya juga. Luar biasa ya, kita juga Iya. tahu Arbida ini juga punya komunitas kebaya. Ternyata untuk versi anak mudanya juga ada. Iya. Dan biasa anak-anak tuh berarti pada enjoy gitu, pada suka berkebaya Askia? Iya, kebetulan kemarin tuh adalah ulang tahun komunitas baik. Izin ya Kak. Jadi kemarin tuh adalah ulang tahun komunitas baik, tepatnya di tanggal 23 Juli. Kenapa tanggal 23 Juli? Karena itu sebagai hadiah untuk anak Indonesia bahwa budaya kita merupakan kekayaan Indonesia dan Bertepatan sama Hari Anak gitu ya? Iya, dan bentuk rasa cinta kita juga kan untuk budaya Indonesia dan 90 Indonesia. hari kan? Iya, jadi tepatnya Iya. sama Hari Anak. Ini untuk apresiasi untuk anak-anak yang berkebaya ya? Iya. Oke, gimana kalau saya mau ajak pemirsa kita mix and match langsung, apalagi kalau mungkin anak-anak yang pengen nih pakai kebaya, coba ya. Ya, Ada boleh. nih di sini nih. Ayo, Di coba, belakang coba, kita coba sudah lihat banyak, sana. yuk kita sama-sama berdiri, Oke. kita lihat satu persatu. Nah ini siapa yang mau coba kita lihat apa caranya, bagaimana caranya untuk mix and match. Saya punya satu kebaya di sini. Ini kebaya apa? Itu ini adalah kebaya kutu baru yang udah dimodernisasi nih, jadi bisa pakai rok. Oke. Oh, ini nih udah pakai rok ya? Iya, Nah ini nih berbahan rok pemirsa. aja, Jadi kalau tapi punya tetap anak perempuan di rumah bisa kasih aja rok batik kayak gini ya. Langsung Iya. nih, bagus. Langsung Oke. rok batik. Siapa lagi? Arbida. Arbida coba nih ya. Kita lihat kalau kreasinya Arbida gimana pemirsa. Oke, tadi ini ada kebaya janggan ya gitu. Ini bisa banget dikreasikan dengan apapun gitu, pakai celana jeans pun it's okay, nggak apa-apa gitu dan lain sebagainya. Terus kalau yang di samping ini kan kebaya kutu baru. Ini aku kasih semacam obi belt dari selendang, selendang batik untuk menggantikan fungsi kalau pakemnya tuh pakai stagen atau korset di dalamnya. Tapi ini aku pakai untuk menutupin perut gitu. Iya, di sini ada beberapa biasanya ini nih Arbida. Ya. Nah, ini ada beberapa untuk aku styling di kebaya ini boleh? Boleh. Oke. Oke. Kita sama-sama Oke. lihat ya. Ya, kalau ini tadi janggan dan lain-lain ada stylenya sendiri-sendiri. Nah, kalau aku kita coba pakai warna pastel karena meskipun semua warna itu cantik di kebaya, tapi aku juga suka mix and match-nya adalah dengan menyesuaikan ada warna apa sih di kebayanya. Kalau ada warna pink, aku kayaknya pakai warna pink. Oke. Gitu. Ini karena ada warna Coba. orange dan pink, maka selendangnya juga orange dan pink ya, Bit ya? Betul. Nah, di anak zaman sekarang itu ada mix and match-nya, selendang dijadikan Apa? Dijadikan apa selendang ya? untuk nutupin bagian dada gitu di anak zaman sekarang ya. Oh sampai ke dada juga di. Oh ya. Ya, betul. Banyak Ini style ya, banyak banyak gaya style, bisa banyak digunakan. gaya. Betul. Nah, dan ini sebenarnya nggak masalah juga pemirsa. Kalau yang di tangan saya ini kan warnanya kuning nih, ya kan? Kalau seandainya yang kuning ini nanti mau diganti atau dikasih aksen merah marun misalnya gitu, bagus juga ya. Bagus juga, Ini betul. rencana saya mau pinjem sih yang ini, mau foto pakai celana jeans. Iya, Boleh, cocok banget apa tuh ya? pakai celana jeans. Ya, betul. Nah, sudah. Maksudnya dengan gaya simple gini aja udah kelihatan nyentrik banget kan gitu. Jadi walaupun kebaya ini sudah lama punyanya, misalnya ya koleksi yang warna ini misalnya udah Yes. dari 10 tahun yang lalu misalnya gitu, Iya. bisa dikasih aksen-aksen supaya kayak wah ini baru nih style Iya, dan Benar. bisa dipadu-padankan. Dan kalau Betul, sudah betul. bosan banget, bisa dibuat kain perca, lalu dijahit lagi kebaya baru. Kayak yang di sebelah kanan. Yes, betul. Ini aku juga ada kebaya, ini usianya mungkin udah puluhan tahun Yang ini? yang bagian ini karena ini kebaya dari nenek aku. Gitu. Jadi ini mungkin usianya udah berapa ya kalau dihitung ya? 80? Oke. No. Ya.
around 50. Ini investasi yang baik berarti ya, kebaya sekaligus melestarikan budaya dari Indonesia. Betul. Kita cukup dulu, Arbida Askia, terima kasih banyak loh sudah mampir ke Metro TV. terima Sudah kasih. mengedukasi kita seputar kebaya, senang banget ya Valen. Iya. Kita sama-sama belajar hari ini. Nanti mah habis ini mau koleksi kebaya. Aku suka Boleh. janggan, ya kan? Siap. I love it. Nanti pemirsa kita akan hadir lagi untuk Anda dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.